qawli amma ba'du. Nah, Tayyib, man yurid al-qira'ah, siapa yang mau baca? Coba Ustaz ya. Nah, tafadhal Syekh Pamuji. Bismillah. Wa qawlihi Wa qawluhu Ustaz. Wa qawluhu Ya. Di sini kok qawlihi. Qawlihi. Gitu. Ustaz. Berarti ini tergantung ke matuf sebelumnya berarti. Coba kita perhatikan dulu sebentar. Qala musannifu rahimahullah Ustaz. Sebentar. Coba kita pastikan dulu. Wa qawluhu. Nah, jadi berarti memang matufnya ke qauli yang pertama ini. Nah, karena qauli yang pertama ini dalam keadaan jar, berarti matufnya semuanya dalam keadaan jar. Nah, jadi namanya matuf itu ngikut i'rab dari matuf alaih. Jadi kan sini huruf-huruf waw di sini yang ada di matan adalah waw ataf ya. Ustaz. Ya, tafadhal. Qala musannifu rahimahullah. Hafizahullah. Beliau Syekh Fauzan hafizahullah ya, masih hidup hingga sekarang. Baik. Dan penulisnya satu orang, yaitu Syekh Shalih Fauzan. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa qawlihi qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'an. Al-ayat Al-An'am. Al-An'am berapa sini? 151 gimana bahasa Arabnya? Mi'ah wa khamsin ya. Wa wahid wa khamsin. Wa khamsun. Kemudian 153. Ini ilah ya. Nah, maksudnya ini nanti maksudnya bukan fasilah lagi apa? Ilah. Mi'ah wa khamsin. Wa khamsin kalau di sini karena ilah. Nah, jadi dari ayat 151 sampai 153. Taib. Wa qawlihi, jadi dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Ta'alau, ya, kemarilah, ya. Seruan kepada Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ta'alau, ya, kepada siapa sini? Kemarilah. Memanggil siapa? Orang-orang musyrik, ya. Ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya. Akan aku kabarkan kepada kalian, ya, apa yang diharamkan, ya, yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, ya. Kemarilah, ya, akan aku kabarkan kepada kalian apa-apa yang Rabb kalian, ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian, ya. Haramkan kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, janganlah kalian mensekutukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun. Nah, ta'alau ai hadummu wa aqbilu saja. Wa aqbilu. Ya, aqbil bentuk fi'il amr. Ya, jadi ta'alau. Ta'alau, ada yang tahu di sini jenis katanya apa? Ada yang tahu? Ta'alau ini jenis katanya, istilahnya apa? Fi'il amr, ya. Ta'alau adalah fi'il amr, ya. Wa
walaupun sebagian ya ada yang mengatakan dia adalah isim fi'il. Ya, ada yang mengatakan apa? Isim fi'il amr. Ya, jadi ada yang mengatakan fi'il amr, ada yang mengatakan apa? Isim fi'il amr. Ya. Sudah pernah dengar isim fi'il? Apa maksud dari isim fi'il? Isim fi'il adalah isim bermakna fi'il. Bentuknya isim, ya, tapi dia apa maknanya? Bermakna apa? Fi'il. Ya. Ya, jadi di sana ada fi'il. Ya, kalau fi'il jelas, ya, bentuknya sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, dia apa? Bentuk fi'il. Nanti ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Namun di sana ada yang diistilahkan dengan isim fi'il. Ya. Dan isim fi'il pun nanti ada yang isim fi'il yang bermakna fi'il madi, nanti ada isim fi'il yang bermakna fi'il mudhari, nanti ada isim fi'il yang bermakna fi'il amr. Contoh isim fi'il yang bermakna fi'il madi adalah hayhata. Ya, hayhata. Ya. Hayhata maknanya apa? Bermakna fi'il madi, fi'il bermakna ba'uda. Jauh, ya, telah jauh, ya, ba'uda. Itu apa? Contoh hayhata adalah contoh isim fi'il bermakna fi'il madi. Ya, isim fi'il yang bermakna fi'il madi. Ya, yakni maknanya apa? Ba'uda. Sungguh jauh. Kemudian nanti ada isim fi'il mudhari. Contohnya apa? Contohnya awah. Maknanya apa awah? Atau wajah. Yaitu saya merasakan sakit. Ya, jadi awah. Ya. Kalau ada orang Arab mengatakan awah, maksudnya dia apa? Dia sedang merasakan apa? Sakit. Ya. Aduh, saya merasakan sakit. Awah. Di mana apa? Atau wajah. Saya sedang merasakan sakit. Kemudian nanti ada isim fi'il bermakna fi'il amr. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya hayya yang sering kita dengar di dalam azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya. Mungkin kita tulis dia sedikit. Ya, ta. Ya, ini tadi yang bermakna fi'il madi. Isim fi'il madi. Kemudian tadi Allah. Ini contoh isim fi'il bermakna fi'il mudhari. Di mana atawajja, saya merasakan sakit Allah. Kemudian contoh yang isim fi'il bermakna fi'il amr, ya, isim fi'il amr, yaitu hayya. Ini yang sering kita dengar di mana pelafatannya di azan. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya di mana asri. Ya, bersegeralah. Ya. Asri. Ya, bersegeralah menuju salat. Bersegeralah, hayya 'alal falah, bersegeralah kalian menuju kemenangan. Ya. Kenapa di sini dinamakan isim fi'il? Karena bentuk isim fi'il itu nanti dia bentuknya satu, ya. Dia nggak berubah-ubah. Ya. Jadi misalnya hayya yang diseru satu orang hayya, yang diseru dua orang hayya juga, yang diseru tiga orang banyak jamak hayya juga, nggak berubah bentuknya. Yang perempuan yang diseru hayya juga, ya, jadi nggak ada perubahan. Ya, kalau isim fi'il itu nanti dia tidak terjadi perubahan bentuknya satu. Berbeda fi'il amr. Kalau fi'il amr nanti dia berubah-ubah akhirannya berdasarkan domir, ya, yang sedang ditujukan. Misalnya ijlis, ya berarti sini kamu laki-laki. Tapi kalau kamu perempuan jadi apa? Ijlisi, ada perubahan di akhir dengan tambahan ya. Kalau kalian banyak laki-laki jadi apa? Ijlisu. Berubah, ya. Jadi kalau fi'il amr dia terjadi perubahan berdasarkan apa? Berdasarkan domir yang dimaksud. Adapun kalau isim fi'il, maka bentuknya senantiasa tetap, tidak berubah-ubah, ya. Sekalipun yang domirnya, kata ganti yang dimaksud berbeda. Paham gambarannya antara fi'il amr dengan isim fi'il? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Sekarang ta'alau, ya, sebagian mengatakan dia isim fi'il. Namun ini pendapat yang marjuh, yang kurang rojih, ya, yang lemah, ya. Ya, jadi yang tepat di sini ta'alau dia adalah bentuk fi'il amr.
Ya, ta'alau adalah bentuk fi'il amr. Makanya di sini Syekh Shalih Fauzan mentafsirkan kata ta'alau dengan halummu dalam bentuk fi'il amr juga. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya ta'alau di sini adalah bentuk fi'il amr. Ya, bentuk fi'il apa? Amr. Mana yang menunjukkan dia bentuk fi'il amr? Kalau kan harus ada bukti nih. Mana bukti dia ada perubahan bentuknya? Ya, contohnya kalau dalam bentuk tunggal, kamu laki-laki kita mengatakan apa? Ta'ala saja. Ta'al, kemari. Ini untuk siapa? Kamu laki-laki, ya kan? Kemudian apa? Ta'ala untuk apa? Kalian, ya banyak. Ya. Kemudian contoh lain di dalam ayat lain, ya di sini makanya tadi kita ingin berikan tampilan lain. Contohnya lain ya, di sini kita tampilkan supaya jadi jelas. Perhatikan sini dalam ayatnya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina. Nah, di sini apa? Khitabnya kepada siapa? Kepada istri-istri Nabi. Antunna. Kalian perempuan. Ta'alaina. Ya. Menunjukkan apa? Terjadinya perubahan. Ya. Karena kalau seandainya dia menunjukkan di sini ada kata ta'al tadi adalah fi'il amr. Karena kalau seandainya dia fi'il, isim fi'il dia nggak berubah. Ya. Sekalipun apa yang dimaksud atau kata ganti atau domir yang dimaksud berubah, maka bentuknya nggak berubah. Tapi kalau di sini menunjukkan perubahan, adatnya perubahan, menunjukkan dia bukan isim fi'il tapi dia adalah fi'il amr. Ya, ta'alaina di sini untuk apa? Lawan bicara kalian perempuan, antun. Ta'alaina. Seperti kalau kita ijlis. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kata ta'al adalah termasuk fi'il amr. Dan memang kata ta'al itu adalah fi'il amr dari apa? Fi'il amr dari fi'il apa? Ta'ala. Ya, fi'il dari ta'ala. Mana ta'ala? Tinggi, naik, ya, tinggi. Ya. Kalau Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah yang maha tinggi, ta'ala, tinggi. Ta'al ini bentuk fi'il amr dari apa? Ta'ala. Ya. Fi'il mu'tal sebagaimana kita ketahui, ya, bentuk fi'il amrnya apa? Dengan menghilangkan apa? Huruf ilah. Ya. Hadfu harfil ilah. Ya, tanda mabninya di sini apa? Dengan hadfu harfil ilah. Ta'ala. Makanya ta'ala. Ya. Kok maknanya datanglah, ya, karena mungkin ya, jadi orang Arab itu ya, apa hubungannya makna ta'al dengan apa tadi fi'il amr ini ya, karena orang Arab ya dulu ya ketika mereka ingin menyerukan sebuah peringatan, biasanya mereka naik ke dataran tinggi seperti ke gunung untuk memberikan apa kabar agar semua orang mendengar ya. Biasanya itu dia ya, jadi apa memanggil apa orang yang di bawah untuk naik untuk memberikan apa seruan ta'al kemari naik ya, berikan peringatan. Ya akhirnya ya banyaklah penggunaannya, namun di sini terjadi apa banyak penggunaan untuk dimaknakan apa akbil ya, datanglah. Nah, itu apa kaitannya antara fi'il amr ta'ala dengan apa makna yang dimaksud atau dari apa tadi fi'il matinya. Ya, jadi ta'alau adalah bentuk fi'il amr ya, bermakna apa? Halummu ya, kemari. Wa aqbilu, datanglah. Nah, ya, di sini Syekh Shalih Fauzan mentafsirkan, menjelaskan makna ta'alau dengan halummu ya. Walaupun sebenarnya kata halum ya itu nanti apa ada dua bahasa ya, istilahnya ada dua lughah ya. Ya, jadi ada lughah yang dia apa mengatakan dia adalah halum adalah apa isim fi'il ya. Tadi kalau maknanya isim fi'il berarti apa yang menunjukkan dia isim fi'il
bentuknya tidak Berubah. berubah-ubah. Apa? Bentuknya apa? Tidak berubah-ubah. Sekalipun apa? Domir atau kata gantinya berubah. Orang yang dimaksud, yang dituju berubah-ubah. Maka isim fi'il nggak akan berubah. Yang berubah apa? Fi'il amr. Kata halumma itu nanti dia ada dua logoh. Maksudnya dua logoh di sini. Ada kabilah yang mengatakan dia isim fi'il, ada kabilah lain juga yang ada kabilah yang menggunakan dia sebagai isim fi'il, ada kabilah lain yang menggunakan apa? Menjadikan dia sebagai apa? Fi'il amr. Sebentar ada yang masuk ini. Ya, jadi tadi apa? Kata halum itu nanti ada kabilah Arab yang dia menjadikan dia apa? Kata halum sebagai isim fi'il. Kemudian ada kabilah lain yang menjadikan dia sebagai apa? Fi'il amr. Ya, berarti kalau fi'il amr, contohnya yang disebutkan oleh Fauzan, maka nanti dia berubah-ubah. Ya, halummu kalau kalian laki-laki, ya, antun. Tapi kalau misalnya antunnya jadi apa? Halummina. Kalau misalnya apa? Anta apa? Halumma. Kalau anti apa? Halummi. Ya, berubah-ubah. Ya, tapi kalau yang mengatakan, yang menjadikan dia apa? Kabilah yang menjadikan dia apa? Isim fi'il, berarti mau dia anta halumma, mau dia antum halumma, mau dia anti halumma, mau dia antuna halumma juga. Nah, lalu mana yang rojih? Di sini untuk halumma, ya, karena di sini perbedaannya adalah antara satu kabilah dengan kabilah lain, yang keduanya masih kabilah dari kabilah Arab, maka keduanya bisa digunakan. Dalam artian bisa kita anggap dia apa? Dia isim fi'il, sebagaimana ini yang dijadikan pegangan oleh apa? Kaum Hijaz, ya, Hijaz, ya. Dan inilah ya yang dia ada di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Isim fi'il. Ya, makanya di sini apa? Contohnya apa? Contohnya sini kita tampilkan supaya jelas. Nah, tadi halo. Nah, coba di sini. Perhatikan di sini. Qul halumma syuhada'akum mulladina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Qul halumma syuhada'akum. Di sini kata halumma ditujukan untuk siapa? Domir apa? Domir antum, kalian. Makanya syuhada'akum. Datangkanlah apa? Saksi-saksi kalian. Tapi bentuknya apa? Halumma atau halummu? Halumma. Ya. Kalau seandainya dia fi'il amr, maka harusnya apa bentuknya? Halummu. Ijlisu. Halummu. Tapi di sini halumma menunjukkan dia apa? Kata halumma ini dalam Al-Qur'an dipakai yang dalam bentuk apa? Isim fi'il. Isim fi'il. Ya, karena memang Al-Qur'an secara umum itu apa? Turun dengan lugahnya apa? Lugahnya Quraisy. Ya, dan halumma itu dia dianggap isim fi'il itu adalah lugahnya apa? Quraisy. Lugahnya apa? Ahlu Hijaz, Mekah, Madinah. Ya. Makanya apa di dalam Al-Qur'an dia dianggap apa? Isim fi'il. Ya. Walaupun kita anggap sebagai apa? Fi'il amr dengan merubah apa bentuk pun itu tidak masalah, karena tadi ada kabilah lain yang dia juga termasuk bangsa Arab yang memakai atau menganggap dia sebagai fi'il amr, yaitu kabilah mana? Kabilah sebagian dari kabilah dari Banu Tamim, yaitu kabilah Arab dari Yaman. Nah, kabilah Arab dari Yaman dia menjadikan kata halum termasuk fi'il amr, makanya mereka merubah-rubah. Ya, jadi ketika anta berarti halumma, kalau anti halummi, kalau antum halummu, ya. Nah, ya, jadi
keduanya fasih ya, penganggapan halumma dia sebagai isim fi'il dia fasih, penganggapan dia sebagai fi'il amr dia juga fasih, karena keduanya ada dalam qabilah Arab. Namun mana yang paling fasih? Kan ada yang fasih, ada yang paling fasih. Ada fasih, ada afsah. Afsah isim tafdil, paling fasih ya. Yang paling fasih adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mana berarti yang paling fasih? Isim fi'il atau fi'il amr? Isim fi'il, Ustaz. Isim fi'il. Karena itulah yang dengan lugahnya Quraisy lah Al-Qur'an tuh turun. Ya, secara umum menunjukkan kata halumma dianggap sebagai isim fi'il, itulah yang afsah, yang paling fasih. Walaupun tadi penganggapan halumma dengan fi'il amr juga fasih, namun tidak sampai derajat paling fasih. Ada fasih, ada paling fasih. Nah, Al-Qur'an datang dengan bahasa yang paling fasih. Makanya orang Arab ketika mereka dahulu ketika Al-Qur'an turun itu sedang bahasa Arab sedang tinggi-tingginya ya, dari sisi balaghahnya ya. Al-Qur'an turun, orang-orang musyrik ditantang untuk mendatangkan satu surat, satu ayat, mereka tidak mampu ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an datang dalam bahasa yang paling fasih. Ya, mereka sampai tidak mampu menjawab tantangan Al-Qur'an tersebut. Ya, karena Al-Qur'an adalah kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang di antara mukjizat adalah ketinggian bahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi itu ya sedikit penafsiran masalah kata ta'al, halum. Nah, ya jadi ta'alau ya, kemarilah itu maknanya adalah halummu wa aqbilu, ya, kemarilah dan datanglah. Kemudian ya Wasil, Syekh Mamuji, aslu yakni uksisu alaikum wa ukhbirukum. Aksisu ya, Ustaz? Aksus tadi harusnya dengan jazm ya, yang tepat. Kenapa? Karena sini sedang mentafsirkan atslu. Atslu ini kan dalam keadaan jazm. Ya, kata atslu ya, ini dalam keadaan fi'il mudhari di sini dalam keadaan jazm. Tanda jazmnya dengan dengan dihilangkan huruf ilah. Ya. Atslu kan dari fi'il tala, fi'il istilahnya fi'il mu'tal naqis, fi'il mu'tal yang akhirannya huruf ilah. Fi'il mudharinya yatslu. Akhirannya ketika fi'il mudhari ada waw. Ini kan kalau dalam keadaan rafa atau nasab ya, wawnya ada. Tadi kalau dalam keadaan jazm fi'il mu'tal akhir itu dengan dihilangkan huruf ilatnya. Di sini kata atslu dalam keadaan jazm. Alasan jazmnya kenapa? Karena dia sebagai jawab tolak ya, dari kata ta'alau. Tadi dari jawab tolak dari fi'il amr. Nah, ya, sehingga di sini lebih tempat penafsirannya dengan bentuk fi'il jazm juga, dalam keadaan jazm juga dengan sukunkannya. Bacanya gimana? Aksus. Ya, aksus. Ya. Aksus itu berarti fi'il madinya apa? Kosos ya. Fi'il madinya gimana? Kos. Kosso. Ini istilahnya fi'il apa? Fi'il mudha'af. Fi'il yang fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu apa? Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama kemudian digabungkan jadi satu. Ya. Qassa yakussu. Qassa yakussu. Fi'il mudhari'nya apa? Yakussu. Ya, qassa yakussu. Ya, qassa yakussu. Nah, kenapa di sini jadi aksus? Ya, karena di sini dalam keadaan jazam dan di sini nanti sama seperti tadi ya, kata istilahnya nanti fi'il ini namanya fi'il fi'il mudha'af ya. Fi'il mudha'af juga itu nanti ada dua lugah dalam keadaan jazam. Sebagian ada lugahnya Quraisy itu dengan 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 dipisah ketika dalam keadaan jazm ya, jadi huruf yang samanya dipisah. Asalnya di satu kalau dalam keadaan rafa dan nasab, tapi ketika dalam keadaan jazm
maka lugahnya Quraisy itu dengan dipisah. Jadi apa? Jadi aksus, ya, yaksus. Ya, kalau domirnya huwa berarti yaksus. Ya, ini ya, karena ini tambahan dari sisi bahasa ya, anak-anak tambahkan dari sisi bahasa karena teman-teman kan juga sudah belajar sedikit ya, paling tidak ya apa bahasa Arab ya. Jadi untuk menambah apa pengetahuan apa bahasanya. Nah, jadi ya kok yaksus ya. Nah, ini lugahnya siapa? Lugahnya Quraisy ya. Apa? Yaksus dengan memisahkan apa dalam keadaan jazm memisahkan apa dua huruf yang sama. Ya, adapun kalau lugahnya Bani Tamim itu dengan apa? Dengan memfathahkan. Ya, jadi dia bukan yaksus tapi apa? Yakusso. Jadi dalam keadaan jazm, kalau di lugahnya Bani Tamim, ya lugahnya kabilah Arab dari Yaman, itu dengan apa? Membacanya dengan apa? Yakusso. Ketika dalam keadaan jazm dengan dibaca yakusso dengan apa? Huruf samanya tetap digabung, kemudian menjadikan dia berharakat fathah. Ini lugahnya apa? Bani Tamim. Ya. Mana yang fasih? Dua-duanya fasih. Mana yang afsah? Dua-duanya afsah. Kenapa? Kok dua-duanya afsah? Karena dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Mana contohnya? Nah, kita berikan contoh. Tapi udah aja nih, sedikit ya. Azan Ustaz. Apa? Azan. Udah azan ya? Nanti kalau gitu kita sambung pada pertemuan selanjutnya ya. Karena ini nanti ada baru kita mau berikan contohkan supaya jadi jelas. Ya, kalau gitu kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka